Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian sahabat Dunia Tara? Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di video Explore Waduk Gajah Mungkur part 1 kemarin, kita sudah explore di beberapa titik, dan di part 2 ini kita akan explore bagian lain tapi masih di lokasi yang sama ya, yaitu Kecamatan Wuryantoro. Dan tentunya kali ini lebih seru karena kita menemukan beberapa peninggalan yang tidak kalah pentingnya karena merupakan sisa-sisa bangunan yang terdampak proyek pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Jadi tetap tonton vlog kali ini sampai selesai ya. Nah, kalau di part 1 kemarin kita berangkatnya dari arah selatan, yaitu dari Kecamatan Pracimantoro. Nah, kali ini kita berangkatnya dari arah utara, yaitu dari arah Wonogiri Kota. Kita sudah sampai di sebelah timurnya Pasar Wuryantoro, dan kalau kita jalan lurus terus ke selatan, kita akan sampai ke Waduk Gajah Mungkur sebelah selatan atau sisi selatan. Nah, sampai di sini sudah terlihat perbedaan antara jalan beraspal dengan jalan yang mulai tidak beraspal. Artinya bahwa ketika musim penghujan, air bisa menggenang sampai di sini. Di sore hari biasanya banyak orang yang datang ke area ini untuk sekedar santai bareng teman atau keluarga sambil melihat sunset. Bahkan kemarin saya sempat melihat beberapa orang jogging sambil menyusuri jalan ini juga. Dan hal ini menandakan bahwa ketika air waduk menyusut, ternyata area ini sangat menarik minat warga untuk datang. Tapi karena kita datangnya lebih awal, sekitar jam 4 sore, jadi belum banyak yang datang ke sini. Tapi mungkin nanti kalau sekitar sudah jam setengah 5 atau mungkin jam 5 itu sudah mulai terlihat banyak orang yang ada di area sekitar sini. Nah, di vlog sebelumnya, kalau dari arah jembatan kita sudah mencoba belok ke kanan dan juga belok ke kiri. Kalau belok ke kanan kita akan sampai ke desa Sumberrejo, tapi kalau belok ke kiri kita akan sampai ke waduk yang masih banyak genangan airnya. Nah, ini adalah jembatan yang saya maksud tadi, yang merupakan salah satu dari peninggalan masa lalu. Nah, untuk vlog kali ini kita akan fokus ke jalur yang sebelah kiri kalau dari jembatan ya. Nah, sampai di sini kami berhenti dulu karena fokus dengan tumpukan batu yang tersusun rapi, dan ternyata ini adalah salah satu pondasi bekas rumah warga yang dulu terdampak pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Ya, dan dari jauh juga terlihat ada sebuah sumur. Nanti kita akan mencoba mendekati kira-kira seperti apa wujud atau penampakan dari sumur ini kalau dari dekat. Ya, seperti ini sumurnya, dan ini sebagian sudah mulai roboh. Dinding-dinding sumurnya sudah mulai roboh sebagian. Dan seperti kita lihat tidak ada airnya. Dan kita akan menuju ke sumur yang satunya karena tadi saya melihat ada dua sumur. Nah, kita akan mencoba melihat sumur yang satunya, dan ini sepertinya masih terlihat utuh ya. Jadi kalau dilihat dari dinding-dindingnya masih terlihat utuh. Kita akan coba mendekati. Ya, ini sumur yang tadi saya maksud, dan ternyata airnya masih banyak dan juga cukup bening. Nah, beginilah kondisi salah satu bekas rumah warga yang saya temui pertama kali, karena memang hanya sekitar 100 meter kalau dari jembatan lama. Jadi memang kalau sudah melewati jembatan itu akan terlihat sekali. Dari sini kita juga bisa melihat bagaimana pemandangan di area sekitar. Tampak terlihat berbagai jenis tanaman yang ditanam oleh warga sekitar seperti padi dan juga berbagai jenis palawija. Tadi saya juga sempat melihat ada yang menanam jagung, kacang tanah, ketela rambat, kacang tunggak atau biasa disebut juga kacang tolo, dan masih banyak lagi jenis tanaman lain. Baiklah, kita akan lanjutkan perjalanan kita, dan kita akan terus lurus ke sebelah kiri
sampai nanti akan terlihat genangan Waduk Gajah Mungkur. Seperti yang sudah pernah saya ceritakan di vlog sebelumnya, kalau lewat jalur kanan kita akan lebih banyak ketemu tanaman-tanaman palawija, tapi kalau untuk jalur yang sebelah kiri kita akan lebih banyak bertemu dengan tanaman-tanaman padi, dan ini merupakan salah satu atau area bekas padi ya, ini bekas tanaman padi. Dari sini sudah mulai terlihat genangan air Waduk Gajah Mungkur, dan mungkin itu merupakan salah satu alasan kenapa di area sekitar sini itu banyak yang menanam padi, karena memang akses untuk mendapatkan airnya berarti memang lebih mudah. Nah, kalau sudah sampai di sini kita akan mencoba belok ke kiri. Kita akan mencoba mengeksplor bagian waduk yang genangan airnya lebih banyak. Kalau sampai di sini kan genangan airnya tidak begitu banyak ya. Nah, kita akan mencoba terus lurus belok ke kiri. Apakah kita akan menemukan genangan waduk yang lebih banyak lagi? Dan saya hanya mengikuti bekas jalan yang sepertinya biasa dilalui oleh warga sekitar. Dan ketika menyusuri jalur ini, saya justru fokus dengan padang rumput yang luas sekali dan memberi kesan seperti seolah-olah kita sedang berada di area padang rumput savana yang indah banget. Nah, kita sudah sampai di genangan yang seolah-olah seperti memisahkan diri dari genangan yang lebih besar. Kalau kita lihat lebih dekat, di sebelah kanan ada genangan waduk yang utama atau lebih besar, kemudian ada genangan yang berbelok ke sebelah kiri. Tapi, justru ini adalah genangan yang lebih nyaman digunakan sebagai area untuk memancing ikan karena tanahnya lebih padat dan juga lebih kering. Baik, kita istirahat sebentar sambil menikmati suasana Waduk Gajah Mungkur sisi selatan, tepatnya di daerah Kecamatan Wuryantoro. Selain menikmati waduk, kita juga bisa menikmati keindahan padang rumput, ditambah lagi dengan adanya barisan burung blekok yang menambah keindahan Waduk Gajah Mungkur.
Dan saya juga sempat bertemu dengan beberapa anak laki-laki yang sesekali bermain sepeda motor menuju ke arah kami dan mereka sangat ramah dan sopan sekali karena menyapa saya dan juga tim. Sayangnya saya tidak bisa sempat ngobrol dengan mereka karena hanya melintas sebentar. Dan halo adik-adik, kalau kalian lihat video ini, semoga kita bisa bertemu lagi ya dan juga ngobrol bareng. Jangan lupa sapa kita lagi ya kayak kemarin. Dan karena hari semakin petang, maka kami berniat untuk kembali pulang. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba kami melihat sebuah pemakaman. Karena penasaran, jadi kami sempatkan untuk berhenti sebentar melihat pemakaman kuno yang kami temukan. Sebenarnya situasi di sekitar sini sudah mulai sepi karena matahari sudah mulai tenggelam. Tapi karena kami juga sangat penasaran dan kalian juga pasti penasaran kan? Jadi kita akan coba memasuki area pemakaman dan akan kita lihat lebih dekat lagi. Beginilah kondisi pemakaman kuno di sekitar sini. Sudah banyak yang rusak karena selain faktor usia, juga karena pada musim penghujan makam ini akan tenggelam. Dan seperti kita ketahui di video part 1, bahwa Waduk Gajah Mungkur ini dibangun tahun 1976 sampai dengan tahun 1981, sehingga bisa dipastikan makam ini itu sudah ada sebelum tahun tersebut. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari joglosemarnews.com, makam-makam ini akan kembali muncul saat musim kemarau dan tenggelam saat musim penghujan. Tapi tidak ada warga yang berziarah sebab makam-makam tersebut diduga milik warga terdahulu yang keluarganya ikut transmigrasi sehingga makam-makam ini sudah lama tidak terurus. Dan saya juga sempat membaca di situs detik.com. Jadi kalau untuk makam yang berada di waduk area Batu Retno, terutama di wilayah Boto, ada sekitar 7 hingga 8 kompleks makam yang muncul saat air surut. Salah satu warga mengatakan bahwa kadang ada juga keluarga dari luar Jawa yang pulang kampung kemudian melakukan ziarah. Baik, kita akan mencoba melihat beberapa makam dengan detail dan bisa kita lihat masih ada beberapa yang tulisannya bisa kita baca. Nah, dengan sampainya kita ke area pemakaman kuno ini, maka berakhir pula explore kita hari ini tentang Napak Tilas Bedol Desa Waduk Gajah Mungkur area Selatan part 2. Dan terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Kita akan kembali lagi dengan explore yang lebih seru tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.